Ya Bapa, Kau kekal selama-lamanya. Pemerintahan-Mu tidak akan tergoncangkan. Dan Kau sudah berikan kami kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bergerak dalam kerajaan-Mu. Dan kami tahu dimanapun kami berada, dimanapun kami hadir, kami bisa menghadirkan kerajaan-Mu. Kami adalah duta-duta kerajaan-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semua. Jamah kami, dan kami boleh mengjamah-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati kami semua dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk tim yang luar biasa pada pagi ini. Kami bersyukur atas hal-hal yang Kau sudah lakukan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya bersyukur karena saya lihat hari ini agak beda karena saya juga kaget juga cara Vinka dan tim melayani kita. Kalau saudara nangkap ini sebenarnya pujian penyembahan kecapi dan kemenyan. Dalam Wahyu 5 itu, di mana saat Tuhan ingin menyatakan kuasanya, itu 24 tua-tua makhluk malaikat kerubim dan 24 tua-tua itu satu pegang kecapi, satu pegang kemenyan. Dan mereka menyembah Tuhan. Saat mereka menyembah Tuhan, itu Tuhan memegang gulungan kitab, ada 7 meterai dan satu meterai dibuka. Kalau saudara lihat tadi, dalam pujian penyembahan tadi, itu mulai naik dan waktu di puncaknya itu langsung naik lagi waktu nyanyi Waymaker, pujian penyembahan itu Waymaker itu pujian pengagungan bahwa percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Setelah itu saudara lihat lagi 2 lagu terakhir itu 2 lagu ini saya bukan karena memuji ini ya, tapi ini memang ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu 2 lagu yang terakhir itu ada lagu di mana kita doa. Nyatakan bagaimana kita nyatakan kerajaan Allah, bagaimana Allah hadir dan Tuhan pulihkan bangsa ini. Kalau kita masuk dalam pujian penyembahan ini saudara, kita harus siap loh untuk pemulihan Indonesia. Saudara jangan kita berpikir bagaimana kita mampu, enggak. Percaya deh, Tuhan Waymaker selalu membuka jalan, membuat jalan. Dia selalu membuat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Kemarin kita ke Nirmala dari hari Jumat dan hari Sabtu. Itu hujan terus sebelumnya. Jalan-jalan rusak parah. Lebih parah daripada yang sebelumnya. Dan hujannya itu bukan hujan yang biasa. Kami juga kaget Jumat sore di Jakarta hujan besar ya. Di sana enggak. Di sana enggak. Sabtu juga hujan besar. Di sana cuma gerimis. Awan tebal. Tapi kami sudah doa sebelum dalam persiapan berdoa, Tuhan tolong supaya 3 hari tidak hujan. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini berdoa supaya nggak hujan. Waktu hari Jumat sore itu saya sudah lihat nih langit udah tebal nih, hitam nih. Tuhan jangan turunkan hujan. Saudara jalannya udah rusak. Makin rusak. Jadi karena hujan terus dan yang lewat itu truk-truk angkut kayu. Dan saya bersyukur walaupun saya harus hati-hati bawa mobilnya, tapi apabila mobilnya nggak bunyi batu duduk gitulah. Saya tahu itu malaikat tuh yang jaga itu. Hanya aja Vinka. Walaupun akhirnya, dan saya bersyukur ini kita dapat tim yang luar biasa. Dan walaupun ada satu Buddhis, tapi mereka bisa beradaptasi lah dengan cara kerja kita. Sehingga semua bisa melayani dengan baik, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang buat masalah, semua bersukacita. Bahkan ada satu bapak yang bisa bawa mobil off-road gitulah, dan dia bilang, Pak, nanti kita berburu Pak. Dia suka berburu babi. Wah ini kesempatan ini berburu babi hutan ini.
Ajak anak-anak muda sana untuk bisa jangkau mereka, orang-orang kampung. Karena babi hutan itu kan jadi musuh petani. Jadi hama itu. Nah itu yang harus ini kesempatan baik ini nih. Ya kita doakan aja sih supaya kalau memang Tuhan pimpin, ini banyak hal yang Tuhan buat saudara. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dan saya yang tahu persis bagaimana kesulitan dalam persiapan. Jadi baik dari dananya, awal kesulitan dananya, saya juga bingung nih, nggak ada yang bisa bawa mobil, saya juga bingung apa artinya. Saya harus konsentrasi kepada bagaimana komunikasi dengan mereka, cuacanya atau bagaimana gitu kan. Itu saya harus komunikasi, konsentrasi. Tapi Tuhan tolong. Yang lebih herannya lagi, 2 dokter hari Kamis, dua-duanya sakit. Waduh, cari dokter yang lain, nggak dapet. Akhirnya cuma 1 dokter, ya sudah kita atur aja lah. 1 dokter, nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah dan Tuhan tolong luar biasa. Dengan semua serba terbatas, kita bisa coba maksimalkan apa yang bisa kita buat. Dan akhirnya bisa melayani sekitar 300 orang lah. Dan puji Tuhan, direktur dari Sumiasi ada datang dan lihat kenalan dan akhirnya direktur Sumiasi itu bilang gini sama Pak Yendri, manajer ya, Pak Yendri, tolong siapkan bunga mawar, stroberi, sama teh untuk tim bakso sini. Waduh, karena saya nggak minta. Ya artinya bukan masalah oleh-olehnya ya, tapi ada perhatian dari ada apa ya semacam tanda kasih mereka. Wah itu luar biasa. Dan saya bersyukur ada jiwa-jiwa yang satu keluarga baru yang saya layani. Ini betul-betul baru. Jadi bukan ini betul-betul baru dan itu di Pasir Banteng dan itu karena di rumahnya dia sering sekali sakit dan ini Tuhan saya percaya Tuhan akan tolong. Jadi saudara, Tuhan kalau kita lakukan kehendak Tuhan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Amin. Makanya kita lakukan kehendak Tuhan. Saya percaya dengan pengalaman ini di Nirmala ini, karena bukan hanya baru kemarin aja saudara. Sebelumnya saya berangkat dengan Pak Rocky, itu hujan terus. Karena sudah sempat ada berita tentang longsor 2 minggu sebelumnya. Karena hujannya sangat deras dan sangat ekstrim. Dan saya dengar dari Pak Handa, hujannya sangat deras sekali. Entah itu pagi, entah itu sore. Tapi waktu itu kami dalam perjalanan saya minta, Tuhan tolong jangan turunkan hujan. Sampai nanti kami pulang dari Nirmala sampai di Lewiliang boleh ada hujan. Dan bersyukur. Dan itu Tuhan lakukan. Karena saya tahu bukan karena ini ya, karena Tuhan yang bekerja. Jadi asal kita melakukan kehendak Tuhan akan menolong, memenuhi apa yang keinginan kita, apa ya, yang jadi kebutuhan, apa sih yang memang Tuhan tahulah gitulah. Makanya kita nggak mau fokus kepada apa yang kita butuhkan. Saya doa kita semua, jangan fokus pada apa yang kita butuhkan. Mari kita fokus, apa sih kehendak Tuhan bagi saya. Karena itu yang kita mau, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang saya harus lakukan. Pada saat kita fokus di situ saudara, percaya deh, Tuhan akan buka pintu yang selama ini tertutup. Yang selama ini tertutup. Saya beberapa tahun yang lalu saya ada berdoa, Tuhan tolong buka pintu untuk daerah Pantula, Indramayu dan sekitarnya. Dan Tuhan sudah buka di Subang. Subang itu Pantula ya, pantai utara Jawa Barat. Dan pemilik yang untuk orang-orang yang dikirim ke Taiwan dan Hong Kong, pekerja-pekerja wanita itu mereka akan dikirim ke sana dan itu dia minta, Pak bisa nggak tolong layani supaya mereka ini bisa mendengar tentang Yesus. Walaupun tidak kita bawa ke gereja. Dan itu saya waktu dengar itu, wah banyak juga ya. Satu gelombang itu bisa 50-90 orang. 2-3 bulan. Dan kalau kita beritakan Injil dengan cara kontekstual, maka mereka bisa minimal mereka mendengar Injil Yesus. Dan mereka boleh percaya. Dan kalau mereka sudah percaya, di Taiwan kita sudah ada linknya juga untuk orang-orang yang melayani
pekerja-pekerja wanita Indonesia yang ada di Taiwan. Dan ini bersyukur. Jadi sudah ada link, saudara. Sudah ada link. Jadi saya pikir ini hal yang indah sekali. Yang Tuhan mulai kita kayak mulai nyusun parcel ya. Sedikit, walaupun kita awalnya ini apa ya gambarnya ya, gambar besarnya apa ya. Tapi kita coba ngerti dulu. Wah, kita parcel, kumpulin satu-satu. Kita lihat cocok di mana nih. Kita kumpul. Dan itu cara Tuhan, saudara. Jangan kita berpikir, ini kenapa begini. Jangan. Memang masalah pasti ada. Waktu persiapan kemarin retreat baksos ini, saya sampai bilang sama Pak Rocky, Pak, saya tidak akan menyerah. Walaupun tantangan banyak, walaupun kesulitan banyak loh, dan bisa aja punya alasan, sudahlah tunda aja dulu deh. Enggak, kita harus jalan. Saya nggak akan menyerah sampai Tuhan tolong. Dan itu betul Tuhan tolong, saudara. Mungkin kalau orang yang ngikut saja nggak rasa, tapi kami yang lihat persiapan itu pergumulannya nggak mudah kemarin ini. Kali ini nggak betul-betul cukup berat sebenarnya, tapi Tuhan tetap tolong. Itu yang luar biasanya. Jadi saudara, mari kita percaya bahwa ke depan ini fokuskan diri kita kepada apa kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau soal kebutuhan, itu selalu iblis itu taruh dalam hati kita. Tapi kalau kita fokuskan kepada kehendak Tuhan, Tuhan akan buat jalan yang kita tidak pernah pikirkan. Sebetulnya memang hambatan banyak. Dan tema hari ini adalah minta dijamah. Dan mari kita juga punya iman untuk menjamah. Minta dijamah oleh Yesus dan punya iman untuk menjamah Yesus. Kata menjamah ini bukan kata yang hanya ini, tapi ada sentuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dari tangannya ini, dari tubuhnya itu, sehingga mengalir kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun halangannya ada. Walaupun secara hukum yang ada, hukum agama ataupun hukum adat istiadat itu ada. Tapi bisa ditembus. Asal kita minta dijamah oleh Yesus. Dan kita juga punya inisiatif iman menjamah Yesus. Mari kita lihat dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ini minta dijamah oleh Yesus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Perhatikan saudara, di sini Yesus, orang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Pada zaman dulu saudara, orang sakit kusta kalau dia lewat dan ada orang banyak yang ada di sekitar dia selalu bilang najis. Jadi dia selalu harus bilang najis sehingga supaya orang itu minggir, orang itu menyingkir. Itu saat pada kayak gitu. Jadi bagi orang kusta itu dirinya itu dianggap najis. Dirinya orang yang terkutuk, orang yang punya masalah secara rohani. Tapi perhatikan di sini. Waktu dia lihat Yesus dan disertai dengan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Apa yang dia lakukan? Dia datang pada Yesus. Sujud menyembah pada Yesus. Dan dia minta, jadikan dia tahir. Artinya dia menghancurkan
belenggu yang ada dalam dirinya dulu. Dia nggak rasa minder, dia nggak rasa, aduh saya nggak bisa apa-apa. Oh, saya dibatasi dengan hukum yang ada, hukum agama dan hukum juga tradisi pada saat itu, adat istiadat. Bisa saja dia kalau nekat kayak gitu, saudara, orang-orang yang nggak sakit kusta, lempar dia dengan batu. Berhak orang banyak itu melempar dia batu. Dan dia runtuhkan itu, saudara. Belenggu-belenggu itu. Dia hancurkan belenggu-belenggu itu, saudara. Ini yang seringkali membuat kita, akhirnya kita lebih fokus kepada penghalangnya dalam diri kita. Daripada kita minta Yesus menjamah kita. Kita belajar di sini, saudara. Mintalah pada Yesus untuk menjamah hidup kita. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita alami, minta, Tuhan, jamahlah. Masalah apa yang selama ini yang menjadi penghalang kita? Yang membuat kita jadi kayak, aduh gak mungkin deh. Aduh mustahil ini. Ini bukan saya banget. Waduh ini nanti apa kata orang ya? Nanti apa yang nanti jangan-jangan ada penolakan dari orang lain. Jangan-jangan Yesus juga bisa menolak saya. Kita sudah punya asumsi seperti itu. Jangan-jangan, saya kan orang berdosa, nggak mungkin Tuhan itu bisa menjamah saya. Tapi perhatikan di sini, karena orang ini nekat datang kepada Yesus, dan datangnya bukan hanya datang jauh, loh, saudara. Dia nggak katakan najis, Yesus nanti kamu kena najis saya, enggak. Dia datang kepada Yesus dan dia minta tahirkan aku. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus jamah. Dipegang kepalanya. Pada waktu itu, kalau kita kena kulit orang kusta, jangan-jangan tangan kita juga, kulit tubuh kita juga bisa kena kusta. Tapi Yesus jamah, saudara. Saudara, makanya kita perlu ada keberanian iman. Jadi mana kita harus ini? Kita apa yang menjadi penghambat kita untuk iman itu bisa bergerak? Kita harus lepaskan diri kita dari penghambat-penghambat itu. Dan paling banyak adalah di pikiran. Mari kita ingin mengalami bagaimana Yesus menjamah kita. Mungkin orang bisa katakan, kamu nggak layak. Kamu nggak layak. Kamu udah ada kesalahan seperti ini. A sampai Z. Kita berani katakan, menurut kamu aku nggak layak di hadapan Tuhan. Sekarang aku buktikan, aku layak. Runtuhkan tembok-tembok yang membuat kita nggak berani pada Yesus. Saya senang tadi lagu-lagu tadi itu bagaimana kita diajak untuk berani mendekat kepada Tuhan. Ingin ngalami yang lebih dalam lagi. Karena itu yang penting saudara dalam saat-saat kayak gini. Ke depan ini saya terus sekali nggak akan menyerah. Saya akan terus berkatakan, hidup kita nggak mudah lagi. Nggak akan lebih mudah. Makanya kita harus kuatkan iman kita untuk berani. Untuk berani melangkah. Untuk berani percaya bahwa Tuhan akan tolong. Pada waktu kita melangkah, kita akan lihat cara Tuhan menyertai kita, saudara. Maksudnya minta Tuhan menjamah hidup kita. Mungkin yang kita perlu jamah apa ya kira-kira ya? Ya, mungkin salah satunya, dompet mungkin. Waduh Tuhan saya butuh ini. Mintalah Yesus jamah keuangan kita. Bagaimana caranya? Saudara, gampang sekali. Waktu Yesus tanya sama murid-murid, waktu Yesus suruh murid-muridnya, berikan mereka makanan. Murid-muridnya bilang, di mana makanan sini? Kita uang cuma 200 dinar. Tapi ada satu murid bilang, guru, ini ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan.
Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Jadi murid ini datang kepada guru, pada Yesus, bilang ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Itu seringkali jadi pemikiran kita, saudara. Uang segini apa artinya ya? Kemampuan kita segini apa artinya? Tapi Yesus katakan, Yesus nggak peduli dengan apa yang muridnya bilang itu. Yesus bilang, serahkan pada aku. Serahkan. Dan Yesus mengangkat, menengadah ke atas, dan dia berdoa di tangannya di 5 roti dan 2 ikan. Dan saat itu terjadi berlipat. Saudara, kita belajar di sini. Apapun yang membatasi hidup kita, jangan biarkan itu membelenggu iman kita. Minta Yesus menjamah. Waktu Petrus datang kepada Yesus, setelah Yesus pelayanan di antara orang di Kapernaum, di sinagoga di Kapernaum, Petrus bilang, "Guru, mama mertua saya sakit keras." Dan Yesus datang ke rumahnya, dijamah. Mama mertuanya bangkit, sembuh. Kalaupun juga kita punya sakit penyakit, minta dijamah. Jamah. Ada jamahan Tuhan dalam tubuh kita. Ada jamahan Tuhan dalam tubuh kita. Berapa minggu lalu, Ibu Leni sakit perut luar biasa. Itu malam-malam. Lagi saya juga tidur, saya nggak tahu. Saya juga tidur, Ibu Leni juga sebenarnya lagi sakit, saya juga nggak tahu dia lagi sakit. Tiba-tiba saya balik ke Ibu Leni, saya nggak tahu, tangan saya tiba-tiba tangan kiri pegang perutnya. Ibu Leni biarkan. Nggak lama kemudian, udah nggak sakit lagi. Saya tidur tuh saudara, saya nggak ini, saya tidur. Tapi itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Nah, sebenarnya saudara, cara Tuhan itu ajaib. Yang kita tidak pernah duga. Kita nggak pernah duga. Makanya kita minta Tuhan menjamah. Tuhan menjamah. Tadi sebenarnya dalam kesaksian Yeni, seringkali kita bermimpi, mimpinya itu peperangan. Sebenarnya itu sebagian dari peperangan rohani yang kita alami. Kalau kita sudah berperang dalam mimpi itu, biasanya itu separuh peperangan itu kita sudah lakukan. Tinggal terakhirnya aja kita finishin. Itu biasa kayak gitu. Orang-orang yang punya karunia-karunia tertentu, kadang-kadang Tuhan berikan peperangan melalui mimpi. Dan itu memang nggak mudah sih, nggak mudah. Kadang-kadang kita kaget, kita terbangun, kita kok biasanya kalau orang kayak gitu tidurnya nggak nyenyak gitulah. Karena otaknya masih bekerja, terus rohnya juga nggak bisa diam. Nah, tapi kalau pengalaman kayak gini, saudara, bersyukurlah kalau kita diizinkan pengalaman seperti itu, karena kita sedang mengalami peperangan. Ada peperangan yang hebat dalam alam roh. Biasanya dalam mimpi itu kita sedang berhadapan dengan alam roh. Makanya kita harus berdoa juga supaya Tuhan melindungi roh kita juga dalam waktu-waktu mau tidur itu. Kenapa? Karena iblis juga ingin menyerang roh kita pada saat seperti itu, waktu tidur malam. Nah, itu sebenarnya kita kembali pada tadi, minta Tuhan menjamah. Jangan biarkan apapun orang lain bilang, apapun yang saudara pikirkan, yang membatasi kita, itu menghancurkan, membelenggu iman kita. Minta Tuhan menjamah. Yang kedua, harus ada keberanian untuk menjamah Yesus. Ini sama-sama juga halangnya. Nah, kita lihat dalam Markus pasal 5, ayat 25, sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 5, ayat 25,
sampai dengan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi dia pendarahan terus selama 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara perhatikan, orang ini juga ada penghalang. Pada saat itu kalau seorang wanita yang pendarahan itu dianggap itu najis. Pada saat itu, bahkan dalam hukum Taurat itu dikatakan kalau dia tidur di tempat tidur itu pun juga najis. Dan dibilang sini 12 tahun pendarahan yang nggak sembuh-sembuh. Betapa menderitanya seorang wanita ini. Kalau seorang wanita haid aja 4 hari, ada yang juga 7 hari, itu juga sakit sekali. Dan juga rasanya kayak ada risih, ada satu yang hormonnya agak sedikit terganggu dalam dirinya. Karena emosinya agak bisa ini. Tapi perempuan ini bukan hanya 4 hari atau 7 hari, 12 tahun. Dia berusaha mencari kesembuhan, pengobatan di mana-mana. Dia pergi ke tabib, dia pergi orang-orang yang luar biasa, yang dia anggap luar biasa pada saat itu. Tapi nggak sembuh-sembuh, bahkan lebih parah. Uang sudah habis. Bagi seorang wanita nggak boleh dia mendatang kepada Yesus, nggak boleh dia menjamah sesuatu. Apalagi seorang guru rohani, seorang guru agama yang luar biasa pada saat itu. Tapi dia berani, saudara. Dia nggak biarkan tuh tuduhan-tuduhan dalam dirinya yang membuat dia seolah-olah dia najis, seolah-olah dia nggak layak. Dia hanya katakan, bangkitkan imannya saja. Hati kecilnya, kecil sekali. Suara kecilnya itu di hatinya tuh, yang selama ini bisa saja dimatikan. Tapi dia katakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kecil, saudara. Benih iman itu kadang-kadang selalu dimulai dengan hal yang kecil. Sepertinya apa ya? Nggak masuk di logika. Tapi Roh Kudus terus berbicara. Pada dalam diri perempuan ini, asal kau jamah saja jubahnya, kau pasti sembuh. Dan dia perkatakan terus, asal ku jamah jubahnya. Itu peperangan yang tidak mudah bagi wanita ini, nggak mudah loh, saudara. Aduh, ini orang banyak lagi. Nanti bagaimana ya, kata mereka ya. Aduh, ini tapi saya bisa nggak ya jamah jubahnya aja lah. Tapi dia berusaha. Orang kayak gini bukan orang yang diam-diam aja, saudara. Yang orang lain nggak tahu loh. Ini pasti 12 tahun ini tetangga-tetangga tahu juga tentang dia. Pergi ke dokter ini, tabib sini, tetangga-tetangga pasti tahu masalah dia itu apa. Sehingga tetangga-tetangga pada saat itu mungkin berpikir, najis. Tapi pada saat itu dia nekat. Dia biarkan benih iman kecilnya itu yang terus ditumbuhkan. Daripada masalah yang besar itu mematikan imannya. Saudara, mungkin kalau kita saat ini kita sedang melihat masalah yang kita hadapi, masalah besar.
Tapi kita punya suara hati kecil yang mulai ditaruh di benih itu, kecil itu. Ditaruh oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dan itu terus berbicara kepada kita. Jangan matikan suara itu. Jangan biarkan matikan benih iman yang kecil itu, saudara. Dengan pikiranmu yang hanya fokus pada masalah yang besar. 12 tahun tuh nggak sedikit loh, nggak singkat waktunya loh. 12 tahun tuh sesuatu yang sangat panjang. Lagi seorang yang sakit itu sangat panjang loh, saudara. Tanya aja sama orang yang bekas, orang yang dulu yang sudah sembuh dari COVID. Tanya sama dia, kamu berapa lama di rumah sakit? 4 minggu. Cepat juga ya. Enak aja. Kayak di penjara. Waktu itu saya sakit itu dia bilang, Pak, saya kayak di penjara dulu, nggak boleh kemana-mana, selang sana sini. Mau panggil suster pun juga bisa tunggu 1-2 jam. Ya nggak salah susternya ya, karena memang pada saat itu sangat ramai sekali. Jadi itu bukan hal yang singkat. Saya ingat dulu waktu Iwan kena demam berdarah, Iwan ya. 10 hari ya, sebentar. Padahal 3 hari udah bisa sembuh pada waktu itu. Ini bukan hal yang singkat, saudara. Hal yang sangat lama. Emosi terganggu loh. Kalau lihatnya emosinya sangat terganggu bagi seorang wanita kalau pendarahan kayak gini. Tapi dia tahu asalku jamah saja jubahnya. Mari saudara, jangan matikan iman yang kecil itu, benih iman. Sekalipun itu kecil, tapi itu berkuasa mengubah hidup kita. Kalau kita matikan, bisa saja, gampang. Tapi betapa bodohnya kalau kita matikan benih iman itu. Betapa bodohnya kita matikan benih iman itu. Makanya saudara, kita harus jaga mulut kita. Saya ingin dorong kita sih, jangan kita suka nyindir atau nyinyir orang lain. Kalau kita terbiasa menyinyir orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain, kita merendahkan benih iman itu. Jangan biarkan mulut kita itu terbiasa dengan mengejek atau menghina orang lain, atau merendahkan orang lain, atau kata-kata kita itu selalu menjatuhkan. Orang yang seperti ini, saudara, sekalipun Roh Kudus berbicara, sekalipun seorang pendeta yang terkenal hebatnya, pengurapannya kuat, dia berbicara bagaimanapun juga, orang seperti ini pasti nggak bisa dia menghidupkan benih iman itu. Dan dia miskin secara rohani. Dia miskin secara rohani. Nggak akan ada mujizat dalam hidupnya. Kita belajar di sini. Makanya kita harus jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Jaga mulut kita juga. Supaya kalau benih iman sekecil apapun juga, secara logikanya nggak mungkin, tapi itu bisa mengubah hidup kita. Seperti perempuan ini. 12 tahun dia udah berusaha. Ya nggak salah kok. Dia berusaha mencari tabib, mencari kesembuhan bagi dirinya. Sia-sia. Tapi dengan imannya kecil itu, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Waktu dia lakukan, dia taat di situ, saudara. Berubah hidupnya. Makanya hidup kita harus bisa berubah. Melalui apa? Waktu kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan kita perhatikan firman Tuhan itu, dan memang seperti kayak kecil nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya itu yang Tuhan mau kita hidupkan dulu. Hidupkan sesuatu yang kelihatannya nggak ada arti apa-apa, tapi pada saat kita betul-betul hidupkan itu, saudara, Tuhan akan tolong. Ada mujizat demi mujizat yang luar biasa.
Ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan. Maka saya terus menghidupkan apa yang Tuhan bilang itu soal ketahanan pangan. Bukan saya ingin jadi petani, saya nggak bisa cocok jadi petani, saudara. Tapi saya tahu ini yang Tuhan mau dan harus disiapkan. Kenapa? Menghidupkan jutaan orang. Orang-orang percaya pada saat masa kesusahan besar nanti. Dan saya bersyukur Tuhan temukan saya masuk dalam jaringan yang memang untuk masalah di situ. Dan ada beberapa orang yang memang mau mendukung. Kenapa? Karena ini kehendak Tuhan. Benih iman itu jangan dimatikan. Sekalipun kita ini nggak ada apa-apa. Tapi kita punya Allah yang besar. Yang melakukan banyak perkara besar dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Makanya memang biasanya kalau kita menghidupkan iman, itu selalu aja ada. Selalu banyak itu tantangan. Udah kita kuasai pikiran kita. Udah kita kuasai hati kita untuk tenang menghadapi tantangan itu. Tiba-tiba iblis kirim pengejek. Lu gak bisa apa-apa. Wah, kalau orang kayak gini, saudara. Jangan deketin orang kayak gini. Tinggalin orang kayak gitu. Saya ingin beritahu di situ aja sih. Jadi kalau orang bilang, kamu gak bisa apa-apa. Apa artinya itu? Tinggalin orang itu. Tinggalin. Saya punya Tuhan yang hidup. Yang melakukan perkara-perkara besar. Makanya kalau kita tadi, lagu tadi itu kita dipilih untuk memberitakan sebagai dari 1 Petrus 2 ayat 9 untuk melakukan perkara perbuatan-perbuatan yang besar. Itu terjadi luar biasa. Saudara percaya atau tidak percaya, kemarinnya itu sebenarnya di Nirmala itu ada beberapa orang gini bilang gini, Pak, nginep dong di rumah saya. Itu ada beberapa orang yang gitu, aduh maaf ya, kali ini sudah diatur harus tinggal di mes. Mau juga saya mau tinggal di rumah orang-orang kayak gitu. Saudara, kalau waktu orang itu bilang tinggallah di rumah saya, itu artinya apa? Dia ingin ngomong loh. Dia ingin curhat yang lebih lagi dari hati ke hati. Saya nangkep di situ. Ada seorang kemarin bilang gini, Pak, boleh nggak kami sajikan makanan untuk tim Bapak? Aduh, dia betul-betul sajikan. Potong bebek juga. Saya bukan masalah butuh makanannya gitu loh, tapi hatinya yang mau menerima dan mau menyambut gitu loh. Itu sesuatu yang apa ya, sangat berarti. Tapi saya sampai bilang, minta maaf ya, saya bukannya nggak mau bawa tim besar itu ke rumah Bapak. Jangan sampai Bapak nanti disoroti. Kami pulang nanti Bapak yang disoroti sama masyarakat. Boleh nggak kami datang hanya bertiga atau berempat saja? Ya sudah, nggak apa-apa, mewakili. Karena situasinya nggak mudah, saudara. Kalau di Jakarta cuek bebek. Kalau di Jakarta jam 8 malam kan masih sore ya. Kita datang ke situ ke rumahnya jam 8 malam. Ibu Leni Vinka sama saya pergi ke situ malam-malam. Jam 8 malam. Itu di desa jam 8 malam udah terlalu malam itu. Sampai kita ngomong itu situ sampai jam 10 lewat itu. Dan anginnya ampun, anginnya sangat dingin. Hujan sih nggak hujan, tapi anginnya dingin sekali. Saudara, saya melihat ini cara Tuhan, saudara. Bukan masalah makanan atau apanya, tapi mereka sudah mulai terbuka. Mau kita datang dan bisa bicara dari hati ke hati. Sesuatu yang ajaib Tuhan sedang buat. Siapa ini saya? Nggak ada apa-apa saya. Tapi Tuhan yang layani itu Tuhan yang besar. Mari kita belajar sini, saudara. Jangan biarkan penghalang dalam hidup kita, penghalang dalam pikiran kita, menghalangi iman kita. Iman sekecil apapun juga. Jangan biarkan juga hukum-hukum agama menghalangi kita untuk minta Tuhan jamah dan menjamah Tuhan.
Kita harus makin berani mendekat kepada Tuhan. Supaya Tuhan dalam hidup kita mengalami mujizat demi mujizat. Ada perubahan. Seperti ada orang sakit kusta, ada perubahan yang drastis dalam hidupnya. Karena dia berani. Dan Tuhan menjamah dia. Perempuan yang 12 tahun ini juga berubah. Biarkan hidup kita saat ini berubah, saudara. Ada perubahan total dalam hidup kita. Apalagi kita mau masuk di tahun 2021. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Amin.